Era Orde Baru di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto sering dianggap sebagai masa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, tersembunyi bayang-bayang kekuasaan yang membentuk lanskap sosial dan politik Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Kekuasaan ini bukan hanya bersifat administratif saja, melainkan juga merambah ke aspek-aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, dari pendidikan hingga kebebasan berekspresi. Lahir dari kekacauan politik yang terjadi pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, Orde Baru muncul dengan janji menegakkan stabilitas dan membangun kembali tatanan ekonomi yang kacau. Soeharto yang sebelumnya merupakan Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, secara perlahan mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menyingkirkan pengaruh Presiden Soekarno. Melalui Super Semar, Soeharto mendapatkan legitimasi untuk mengendalikan pemerintahan secara de facto sebelum akhirnya menjadi presiden secara resmi pada 1968. Di bawah Orde Baru, pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik yang selama ini dirindukan banyak pihak. Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang didukung oleh bantuan internasional, terutama dari negara-negara barat dan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Kebijakan-kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat, industrialisasi, dan modernisasi infrastruktur. Program-program seperti Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA menjadi peta jalan utama bagi pembangunan nasional. Proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, waduk, hingga pembukaan lahan pertanian skala besar dicanangkan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan PDB, dan tingkat pengangguran menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun, stabilitas ini dibangun di atas kontrol ketat terhadap kebebasan politik. Partai politik dikooptasi ke dalam sistem yang disebut fusi politik dengan penggabungan paksa berbagai partai ke dalam 3 kelompok utama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Media massa disensor, sementara suara-suara kritis dibungkam melalui represi, penangkapan, atau penghilangan secara paksa. Di balik citra stabilitas, kekuasaan Soeharto berkembang menjadi otoritarianisme. Pemerintahan yang terpusat ini menciptakan peluang bagi korupsi yang merajalela, nepotisme, dan kolusi yang melibatkan keluarga serta kroni-kroni dekat sang presiden. Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal dengan istilah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menjadi ciri khas negatif di rezim Orde Baru. Keluarga Soeharto, khususnya anak-anaknya, dikenal memiliki kendali atas berbagai sektor ekonomi strategis seperti pertambangan, perbankan, dan media. Sistem ekonomi yang dikelola secara tertutup ini menciptakan kesenjangan antara elit penguasa dan rakyat biasa. Akses terhadap kekayaan nasional lebih sering jatuh ke tangan segelintir orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Orde Baru dikenal dengan kebijakannya yang represif terhadap segala bentuk oposisi. Aktivitis pro-demokrasi, mahasiswa, hingga jurnalis yang berani mengkritik pemerintah seringkali menjadi korban intimidasi, penangkapan, hingga penghilangan paksa. Kasus pelanggaran HAM seperti tragedi Tanjung Priuk, penembakan misterius, dan kerusuhan Mei 1998 menjadi contoh nyata dari bayang-bayang kekuasaan yang gelap. Permintaan Presiden Soeharto ini disambut baik oleh Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo ketika dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya pada tanggal 19 Januari 1983. Akhirnya, untuk membasmi tindak kriminal yang meresahkan masyarakat, diputuskanlah untuk melakukan operasi celurit di Jakarta.
Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di berbagai kota dan provinsi lainnya, sehingga pada sepanjang tahun 1983 banyak terjadi penembakan-penembakan yang sangat misterius. Orang-orang bertato atau berpenampilan seperti preman banyak menjadi target daripada operasi celurit. Hal ini membuat banyak pemuda yang memiliki tato di tubuhnya berusaha untuk menghilangkannya, sehingga menimbulkan rasa takut dan kebingungan di mana-mana. Operasi celurit yang dilaksanakan oleh rezim Orde Baru berjalan sangat efektif, sehingga merambat ke berbagai daerah. Bahkan, operasi celurit yang menewaskan banyak korban ini secara tidak langsung dikenal oleh masyarakat sebagai fenomena penembak misterius atau Petrus. Menurut catatan Komnas HAM misalnya, Petrus atau penembak misterius dimulai di Yogyakarta. Kala itu, Komandan Kodim 0734 Yogyakarta mengeluarkan imbauan agar para gali atau preman segera menyerahkan diri dalam waktu singkat. Perintah ini diikuti oleh operasi penangkapan terhadap orang-orang yang masuk dalam daftar hitam atau target daripada Petrus. Korban Petrus biasanya ditemukan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Umumnya memiliki 3 luka tembak di tubuhnya. Selain luka tembak, beberapa korban Petrus sebagian besar juga ditemukan dengan luka cekik di lehernya. Di atas korban yang dibiarkan tergeletak, pelaku Petrus biasanya akan meninggalkan uang 10.000 sampai 20.000 untuk biaya penguburan jenazah. Selain itu, kebijakan transmigrasi yang dirancangkan oleh pemerintah, meskipun bertujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, seringkali menimbulkan konflik horizontal di daerah-daerah baru. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa juga menjadi isu yang besar, di mana mereka kerap dijadikan kambing hitam atas ketidakpuasan ekonomi dari masyarakat. Krisis moneter Asia yang melanda pada tahun 1997 menjadi titik balik bagi rezim ini. Inflasi melonjak drastis, nilai rupiah terjun bebas, dan kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan sosial serta praktik KKN mencapai puncaknya. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat memaksa Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998, mengakhiri kekuasaan Orde Baru setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Demonstrasi besar-besaran di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta menjadi simbol perlawanan terhadap rezim. Dukungan dari kalangan militer yang mulai terpecah juga mempercepat runtuhnya kekuasaan Soeharto. Setelah mundurnya Soeharto, era reformasi mulai membuka lembaran baru bagi demokrasi Indonesia. Warisan Orde Baru tetap membekas dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia hingga hari ini. Di satu sisi, era ini diingat karena stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Namun, di sisi lain, luka mendalam akibat pelanggaran HAM, korupsi, dan pembungkaman kebebasan sipil tetap menjadi bagian dari sejarah kelam yang tidak bisa diabaikan. Stabilitas yang dibangun oleh Orde Baru mungkin telah menciptakan kemajuan ekonomi, tetapi harga yang harus dibayar adalah terkekangnya kebebasan dan dominasi kekuasaan yang menindas. Sejarah ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia modern agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas, demokrasi, dan hak asasi manusia. Reformasi politik yang terjadi setelah jatuhnya Orde Baru mengubah banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dengan desentralisasi kekuasaan, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang lebih demokratis. Meski demikian, tantangan besar seperti korupsi yang masih mengakar dan ketimpangan ekonomi menunjukkan bahwa bayang-bayang Orde Baru belum sepenuhnya menghilang dari panggung politik Indonesia.